Halo, perkenalkan nama saya Priska Sitomyang dengan nomor BP 2422050 dari kelas 2C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang space-time, space velocity, dan residence time, yang dimana definisi masing-masing, simbol-simbolnya, satuan kegunaan, kapan digunakan, dan contoh soal yang berhubungan dengan ketiga parameter tersebut. Nah, di sini ketiga konsep ini sangat penting dalam reactor engineering, khususnya dalam perancangan dan analisis reaktor kimia, yang dimana dapat membantu kita seberapa lama fluida berada di dalam reaktor, seberapa cepat reaktor dioperasikan, dan bagaimana hubungan antara volume reaktor dengan laju alir fluida. Kita masuk pada yang pertama yaitu space time. Space time atau waktu ruang yang disimbolkan dengan tau, yang berasal dari huruf Yunani, adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu volume reaktor berdasarkan laju alir volumetrik masuk pada kondisi inlet. Nah, secara sederhana, space-time ini menggambarkan seolah-olah kita mengisi reaktor dari kondisi kosong hingga penuh dengan laju alir volumetrik yang tetap. Namun, perlu diperhatikan bahwa space-time bukan waktu aktual molekul berada di dalam reaktor, melainkan parameter desain yang digunakan dalam perancangan reaktor. Dengan kata lain, space-time ini membantu kita dalam memahami hubungan antara ukuran dengan laju alir umpannya. Makna dari space-time ini yaitu menggambarkan ukuran reaktor relatif terhadap laju alir umpan yang digunakan sebagai parameter desain reaktor dan digunakan untuk membandingkan jenis reaktor dengan kondisi aliran yang sama. Space-time ini sangat berguna karena memudahkan untuk menentukan seberapa besar reaktor yang dibutuhkan agar reaksi mencapai konversi yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus space-time. Di sini dapat teman-teman lihat rumus dari space-time yaitu tau sama dengan volume reaktor per laju alir volumetric inletnya dengan satuan detik atau sekon, menit, dan jam. Yang dimana pada satuan ini disesuaikan dengan skala reaktor dan proses industri yang sedang dianalisis. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa semakin besar volume reaktor, maka space-time akan semakin besar. Sedangkan semakin besar laju alir, maka space-time akan semakin kecil. Selanjutnya, kapan sih space-time itu digunakan? Nah, space-time itu biasanya digunakan pada reaktor aliran seperti PFR dan CSTR saat laju alir volumetric inlet diketahui. Nah, umumnya diterapkan pada fase cair dan reaksi gas dengan perubahan volume yang kecil. Adapun kegunaannya itu menentukan ukuran reaktor, membandingkan performa reaktor, dan menentukan waktu proses desain. Yang kedua itu kita masuk pada space velocity, yang dimana space velocity atau kecepatan ruang adalah kebalikan daripada space-time, yang menyatakan berapa kali volume reaktor diproses per satuan waktu. Artinya, space velocity menggambarkan seberapa cepat reaktor tersebut dioperasikan. Semakin besar nilai space velocity, maka fluida mengalir lebih cepat. Waktu tinggal fluida dalam reaktor menjadi lebih singkat. Nah, maknanya, space velocity banyak digunakan dalam reaktor katalik atau industri petrokimia.
Karena ini sangat berkaitan dengan laju produksi, umur katalis, dan efisiensi reaktor. Nah, di sini teman-teman dapat melihat rumus dari space velocity yang hampir sama dengan space time, cuman yang membedakannya itu space velocity itu seper dari tau. Dengan satuan sekon min 1 dan hour min 1. Yang dimana hour min 1 yang paling umum digunakan di industri. Kapan sih space velocity digunakan? Biasanya digunakan pada reaktor katalik, industri petrokimia, yang sangat fokus pada laju produksi dan bukan waktu tinggalnya. Kegunaannya diantara lainnya itu mengontrol konversi reaksi dan mengoptimalkan performa katalis, serta membandingkan kapasitas operasi reaktor. Yang ketiga itu residence time, yang artinya waktu rata-rata aktual yang dihabiskan molekul fluida di dalam reaktor. Berbeda dengan space time, resident time ini adalah waktu nyatanya, bukan parameter desainnya. Yang maknanya residen sangat penting karena menggambarkan waktu nyata partikel di dalam reaktor. Nah, digunakan dalam analisis reaktor non-ideal, serta berperan besar dalam studi Resident Time Distribution atau RDT. Nah, rumus resident times ini hampir sama dengan rumus space time. Dengan satuannya detik, menit, dan jam. Yang hampir sama dengan space time juga. Kapan sih resident time digunakan? Biasanya digunakan untuk analisis reaktor non-ideal studi RTD dan evaluasi mixing dead zone saat laju alir berubah di dalam reaktor. Nah, kegunaan dari residence time ini itu mengetahui waktu tinggal aktual, yang artinya berapa lama rata-rata molekul benar-benar berada di dalam reaktor, dan mengevaluasi kualitas pencampuran. Nah, di sini ada perbedaan singkat dari space time dan resident times. Dilihat dari parameternya, jenisnya, pada bagian space time itu parameternya desain, sedangkan resident times itu jenisnya aktual. Kemudian digunakan saat pada space time itu saat desain awal, sedangkan pada resident itu pada evaluasi operasinya. Nah, pada reaktornya, space time itu lebih ideal, sedangkan si resident times ini dia digunakan nyata atau langsung. Nah, pada space time ini menggambarkan waktu teoritisnya, sedangkan pada resident times ini secara nyata. Nah, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang diambil ini yaitu pada buku Vogler, yang dimana waktu ruang reaktor, space time, dan kecepatan ruang atau space velocity. Hitung waktu ruang space time dan kecepatan ruang space time pada reaktor contoh 2.1 dan 2.3 dengan laju alir volumetrik masuknya yaitu 2 desimeter kubik per sekon. Nah, di sini pada 2.1 merupakan volume dari CSTR, sedangkan 2.3 itu volume dari PFR. Kita masuk pada penyelesaian. Tadi laju volumemetrik masuknya, laju alir volumetrik masuknya itu 2 desimeter kubik per sekon. Dikonversikan ke dalam meter kubik per sekon menjadi 0,002. Nah, dari contoh 2.1 yaitu volume CSTR diperoleh 6,4 meter kubik. Sehingga kita mencari waktu ruang dan kecepatan ruangnya. Yang pertama itu waktu ruang. Tahu sama dengan volume
dibagi dengan volumemetrik, laju alir volumetrik masuknya. Dari volume CSTR 2.1 diperoleh 6,4 dibagi dengan 0,02 yang merupakan volumetrik masuk, laju alir volumetrik masuknya. Sehingga diperoleh 3.200 sekon, dikonversikan dalam hours menjadi 0,89. Kemudian, setelah diperoleh dari space time-nya, kita mencari space velocity-nya seper dari space time, sehingga 1 per 0,89 menghasilkan 1,125 hours min 1. Selanjutnya, pada contoh 2.3 yaitu volume PFR, sehingga diperoleh volumenya 2,165 meter kubik. Masukkan rumus untuk mencari space time-nya. 2,165 meter kubik per 0,002 yang merupakan laju alir volumetrik masuknya diperoleh 1083 sekon dikonversikan ke hours menjadi 0,30. Nah, kita mencari space velocity-nya seper dari space time diperoleh 3,3 hours per min 1. Nah, contoh ini memberikan konsep industri yang penting. Waktu ruang ini adalah waktu yang dibutuhkan masing-masing reaktor untuk memasukkan volume fluida yang setara dengan satu volume reaktor ke dalam reaktor tersebut. Nah, untuk contoh residence time itu hampir sama dengan space time. Dapat disimpulkan bahwa space time berkaitan dengan desain reaktor, space velocity berkaitan dengan kecepatan operasi, sedangkan resident times itu berkaitan dengan waktu aktual fluida di dalam reaktor. Ketiganya saling berhubungan dan sangat penting dalam perancangan reaktor. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next time.